Sekarang kita ke pendalaman kasus pemirsa, karena saya sebagai orang tua ini agak sedikit kurang percaya ya, kok bisa anak remaja bahkan juga anak-anak punya ide untuk membunuh, menculik, menjual organ. Nah ini seperti apa? Langsung saja saya tanyakan kepada Kompol Jufri, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Pak Jufri, ini bagaimana pendalaman? Saya masih penasaran, dari mana sih ide pelaku ini untuk membunuh, menculik, bahkan menjual organ? Apa jangan-jangan ada sindikat yang menggerakkan kah? Seperti apa? Ya, selamat malam Mbak Nisa. Terkait dengan sindikat sampai saat ini hasil penyelidikan kami nggak ada sindikat untuk penjualan organ. Namun terkait dengan pendalaman dengan tersangka A, bahwa dia sudah mengenal internet sejak kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, lewat yang di situ dia mengenal pertama. Setelah itu dia menemukan tentang penjualan organ yang ada di internet beliau. Terlanjut dari itu, setelah dia sudah kenal tentang adanya penjualan organ yang ada di internet lewat HP-nya, di situ mulai terobsesi saudara tersangka Dian untuk untuk memotivasi untuk terkait dengan adanya penjual organ tubuh. Jadi setelah SMP dan setelah di SMA kelas 3, setelah SMA kelas 3 1 tahun yang lalu, di situ sudah mulai terobsesi sehingga dia belajar terus mengenal tentang penjualan organ tubuh yang ada di internet itu. Setelah dia pelajari dengan mengetahui bahwa dengan adanya penjualan organ tubuh dengan harga yang mahal, dengan nilai dolar, sehingga dia terobsesi untuk cepat banyak duit dan kaya, sehingga di situ dia mulai timbul niatnya untuk mencari dan melakukan pembunuhan atau mencari organ tubuh. Jadi pelaku utamanya ini berarti yang sudah remaja beranjak dewasa. Kalau yang masih anak-anak ini berarti kaki tangannya ya Pak ya? Tidak, yang tadinya kemarin, setelah kita melakukan pemeriksaan awal, saudara Rian ini yang tersangka yang yang mempernya di sini, artinya yang mengenal tentang penjualan organ tubuh, di situ yang kita curiga bahwa saudara Rian adalah sudah dewasa. Ternyata setelah kita cek dia punya KTP dan kartu keluarga, saudara Faisal ini justru yang tadinya yang umur 14 tahun itu yang sudah dewasa, Mbak Nisa, begitu. Oke, Pak, sebenarnya pelaku ini sempat sudah chatting-chattingan belum sih dengan penadah organnya? Ya baik, dan memang sudah melakukan chatting. Terkait dengan itu, setelah dia kenal tentang penjualan organ manusia oleh saudara Dian, dia sudah pernah melakukan chatting. Tapi dalam chattingnya itu tidak pernah ada balasan dari internet yang dia lakukan untuk berhubungan atau berinteraksi. Setelah itu kemudian beberapa bulan kemudian, setelah dia penasaran dengan adanya penjualan organ manusia yang dia pelajari lewat internet itu, dia melakukan lagi hubungan interaksi, namun tidak pernah ada balasan. Sehingga pada saat kejadian kemarin tanggal 8 Januari, tepatnya hari Minggu itu, pada saat saudaranya bersama dengan temannya mengeksekusi secara sahdewa itu dan meninggal. Dia melakukan cek bahwa kami sudah menemukan organ. Ada manusia yang siap sudah diambil organnya dan dijual. Namun oleh yang internet yang ada di HP-nya itu, dia lakukan pengecekan kurang lebih 1 jam. Dia tunggu untuk balasan dari tentang penjualan organ tubuh, itu tidak ada balasan. Sehingga disitulah kedua tersangka pada saat itu panik dan melakukan ide yang lain bahwa karena sudah ada mayat, terus kemudian tidak ada yang menghubungi. Sehingga muncul idenya pada saat itu untuk membungkus dan membuang tersangka pada salah satu tempat di daerah Moncongloyo, Kabupaten Maros. Baik, ini ancaman hukuman seperti apa Pak? Mengingat salah satu di antaranya ini masih anak-anak. Jadi terkait dengan anak-anak yang itu saudara Rian, karena memang dia masih anak, sehingga kami menerapkan pasal 80 ayat 3 tentang kekerasan anak yang mengakibatkan meninggalnya orang, itu ancaman hukumannya 10 tahun. Namun yang dewasa itu, yang saudara Faisal yang umurnya sudah 18 tahun, kami tetap menggunakan pasal 40 pembunuhan yang berencana dengan 338 atau 170, karena di situ ada 2 orang atau 1 lebih
digandengkan dengan 180 khusus untuk perlindungan anak. Baik, ini kan ancaman hukumannya cukup berat ya. Bagaimana sih pendampingan yang dilakukan oleh KPAI mengingat memang sudah ada dewasa tapi dia rentang sangat tipis ya, remaja menuju dewasa seperti apa? Ya, tentu kita selain Dari tadi yang kalau- disebutkan, Ya, Ibu Ai. selain tadi yang disebutkan dalam undang-undang ya, baik itu tentang KUHP maupun tentang undang-undang perlindungan anak, kita jangan lupa bahwa kita juga punya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Di situ dijelaskan sekali berapa usia yang menerima risiko pada aspek hukum yang akan dia hadapi. Nah, tentu kalau yang di atas 18 tahun tentunya itu sudah tidak ada alasan lagi, maka ditetapkanlah sebagai hukum dewasa ya. Tetapi yang di bawah itu 18 tahun ke bawah dari 14 tahun menuju tadi 18 itu ditentukan menjadi sistem peradilan pidana anak. Sehingga kami koordinasi terus dengan baik pihak kepolisian maupun Balai Pemasyarakatan dalam bagaimana sesungguhnya proses hukum ini berjalan gitu. Dan satu lagi ya, ketika dalam proses ini juga kami kemarin melihat ada beberapa kali misalnya diperlihatkan wajah ya ataupun juga nama gitu dan lain sebagainya. Saya kira itu juga bagian dari kepatuhan kita terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak. Itu yang sangat paling urgent hari ini adalah memutuskan dan diketahui bahwa siapa yang usia anak dan yang bukan. Ya. Karena kami dapat dua informasi penting baik itu dari Bapas maupun dari kepolisian. Sama-sama kami koordinasi karena ini yang akan menentukan pada proses hukum selanjutnya secara proporsional dan tentu dalam konvensi hak anak kita sudah memiliki bagaimana perlindungan terhadap mereka anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Oke, baik. Mungkin sekarang saya minta tanggapannya Pak Jufri bahwa ternyata memang harus diperhatikan juga ya bahwa meskipun kejahatannya ini luar biasa, tapi salah satu pelakunya ini masih anak dan masih ada hal-hal yang harus diperhatikan. Bagaimana Pak Jufri? Jadi memang betul Mbak. Kami dengan adanya terkait dengan anak yang saudara Rian, tetap kami melakukan koordinasi dengan KPA, terutama dengan Bapak. Kemarin pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara Rian yang di bawah umur, kami sudah melakukan didampingi dari Bapak. Dan kami yang saudara Rian juga sudah semua hak-haknya dalam hal perlindungan anak selama kami dalam proses penyidikan di Polrestabes Makassar, saudara Rian karena memang kami terapkan pasal 2 sehingga kami tetap mempergunakan perlindungan anak dan berkoordinasi dengan Bapak dalam hal ini dan sudah yang bersangkutan juga sudah di asesmen. Baik. Gitu Mbak. Baik, sekarang saya terakhir minta ke Pak Nahar. Pak Nahar dari Kemen PPPA ini sebenarnya apa yang harus dilakukan Pak mengingat anak dalam wilayah hukum ini banyak sekali. Bahkan kejadian untuk 2 remaja ini pun buat miris supaya tidak terjadi lagi. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Bapak? Tentu harus segera mengantisipasi kemungkinan ini bisa terjadi lagi. Oleh karena itu, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ada penyebabnya gitu ya, maka penyebab itulah yang tentu kami sudah koordinasikan. Bahkan beberapa alamat situs itu sudah kami sampaikan untuk dipelajari karena tadi anak bisa tergiur gitu ya, misalnya melihat angka $80.000 lagi ya, lalu kemudian ada iming-iming gitu ya, tadi Pak Kasat juga sudah sampaikan, ini harus kita pelajari kalau seandainya nanti memakan korban lagi juga nanti berbahaya. Oleh karena itu maka unsur pencegahan itu menjadi penting. Lalu kemudian yang kedua adalah persoalan bahwa ini tidak tunggal, kejadian ini ada penyebabnya. Penyebabnya adalah satu dari tentu belajar dari data-data yang kita miliki tentang siapa korban, siapa pelaku. Tentu kita bisa belajar banyak bahwa ini harus ditangani secara komprehensif, jadi bukan hanya bicara soal sekarang ada kejadian lalu kemudian harus ditangani secara hukum, tapi sebabnya inilah yang harus dilakukan. Contoh misalnya ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak, ada kebutuhan ekonomi, ada kebutuhan lain gitu ya yang harus dipenuhi. Lalu kemudian juga terkait dengan bagaimana misalnya mengawasi anak gitu ya, dan ini menjadi penting kalau seandainya misalnya anak ini dalam pengawasan yang baik oleh orang tuanya, lalu kemudian dia tahu berada dalam lingkungan yang aman, tentu tidak jadi incaran gitu ya. Jadi ini hal-hal yang harus dipastikan. Oleh karena itu maka
ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, maka unsur pencegahan menjadi penting, lalu kemudian perlindungan menjadi penting, dan perawatan dan rehabilitasi menjadi penting. Oleh karena itu, maka apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan para pendamping di Kota Makassar, kami terus pantau karena ini akan menjadi kunci kita bisa menyelesaikan masalah ini. Contoh satu, soal memastikan usia anak, karena akan berdampak kepada penjatuhan sanksi hukuman. Lalu kemudian yang kedua, efek dari kejadian ini tentu juga bukan hanya bagi pelaku ya yang harus mengikuti proses hukum, lalu kemudian didalami gitu ya, tapi juga anak-anak yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai juga akhirnya kemudian ada yang meniru, lalu kemudian ada anak yang misalnya bisa jadi yang dengan korban itu ada anak lain yang selamat gitu ya, dan kita berharap bahwa anak-anak yang dalam posisi rentan itu juga dilakukan pendampingan. Jadi ketika bicara soal anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak pelaku, anak korban dan anak saksi harus menjadi perhatian yang sama. Dan saya ingatkan bahwa ketika bicara soal anak yang berhadapan dengan hukum, maka mohon untuk tidak menegaskan identitasnya. Baik. Nama jelas, alamat jelas gitu ya. Nah, jadi ini juga penting untuk memastikan bahwa kita melindungi mereka dari hal-hal yang kemudian dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup mereka. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Nahar, bahkan juga Kompol Jufri dan Ibu Ai Mariati. Ini menjadi concern untuk semua pihak supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi, sambil kita tunggu bagaimana proses hukum yang akan berlangsung.